dusun di Dukuh Tanen, di Dusun Tanen, Desa Kemuning, Kecamatan Argoyoso. Dan sampai saat ini saya membawai 12 RT, 4 RW dengan jumlah jiwa kurang lebih 2.000 jiwa gitu Pak. Selama ini kan di Kemuning ini merupakan desa wisata dan kuliner Pak. Ini apa Pak mungkin yang disupport Pak? Oke, betul sekali. Untuk di Desa Kemuning ini adalah termasuk wisata desa, belum desa wisata karena kami Nun Sewu baru dalam proses penataan menuju ke desa wisata. Kami untuk sementara bisa dikategorikan wisata desa seperti itu. Dengan adanya kuliner memang betul sekali di wilayah Kemuning sangat menopang dengan adanya wisata yang sudah berjalan di Desa Kemuning tentunya ini sangat mendukung sekali itu Pak. Terus untuk yang wisata betul yang saya sampaikan tadi bahwasanya di Desa Kemuning ada beberapa tempat wisata terutama di Kadus Tanen. Itu ada beberapa tempat yang paling dominan itu ada di Kalimas, Kalipucung, mungkin ada trip yang lain, jeep di KCA, komunitas jeep itu, dan ada para layang Pak. Apa yang kemudian ada prestasi apa itu Pak? Kalau untuk yang prestasi di saya, terutama untuk di bawaan saya itu terutama untuk di kelompok tani Pak. Kami kelompok tani kemarin tahun 2018 kebetulan saya masuk pertama di tahun pertama di Kadus. Itu kami mendapatkan reward atau penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah dengan budidaya cengkeh. Walaupun cengkeh di sini tidak ada, tapi yang dinilai dari beliau itu bukan karena komoditi cengkehnya yang ada, tapi adalah bagaimana cara usaha kami untuk mengembangkan kembali dan administrasi untuk yang kami terima rewardnya itu Pak. Kemudian apa Pak yang sudah disupport untuk teman-teman UMKM Pak? Ya, untuk UMKM kami kebetulan di Kadus Tanen itu banyak sekali. Maka dari itu saya juga berusaha sekuat tenaga sebisa kami untuk mensupport dari para pelaku UMKM. Yang salah satunya kami sering mengadakan sosialisasi. Kemarin saya juga sudah menghadirkan dari Badan POM, yang mana Badan POM itu kami mohon untuk memberikan petunjuk arahan bagaimana cara pengolahan UMKM itu yang benar, terutama yang produk makanan. Selain itu juga produk yang lain mungkin ya makanan atau minuman yang di wilayah kami seperti itu Pak. Mungkin dari kemasan, dari kualitas bagaimana itu Pak. Apa kemudian yang paling dominan Pak produk makanan kuliner dan juga wisata di sini? Oke. Untuk produk makanan terutama di Kadus Tanen Kemuning ini adalah berbagai macam olahan keripik jamur, dari jamur kuping, jamur tiram, pegagan, dari singkong, dari pisang seperti itu. Kalau untuk yang wisata kami kebanyakan yang paling dominan itu sekarang itu ada river tubing, yang kedua para layang tandem itu, terus ada jeep adventure yang wisata alam seperti itu. Kemudian bagaimana pembinaannya Pak? Untuk pembinaan, kami tidak lepas dengan pemerintah desa. Untuk pembinaan dari semua pelaku wisata tadi atau pelaku usaha tadi, kami tetap di bawah naungan desa. Desa juga mengadakan pelatihan sepertinya untuk penyuluhan kepada pelaku wisata tersebut. Tentu kan tidak terlepas dari masalah dana Pak. Bagaimana Pak? Ya, pasti. Kalau namanya dana itu masalah yang sangat konkret sekali di wilayah kami. Karena kami yang pelaku wisata, pelaku usaha itu swadaya semua. Nah, ada swadaya. Jadi banyak sekali pelaku-pelaku UMKM di Kadus Tanen ini
berangkat dari nol, dari sekedar sederhana menjadi yang sekarang karena sudah ada pembinaan, mungkin dari kemasan sudah agak bagus, terus dari segi kualitas itu juga ada peningkatan seperti itu. Bagaimana kemudian Bapak bisa mengelola ini seimbang antara kebutuhan pemerintahan dan juga keluarga? Ya, memang seperti itu Pak. Saya terutama sebagai aparatur desa, memang itu sudah menjadi kewajiban kami. Kita harus bekerja dengan loyalitas, kita harus totalitas. Jadi bukan cuma formalitas. Dengan adanya UMKM seperti contohnya kami ada beberapa UMKM di sini, kami sering kunjungi, oh nggonamu kurang seperti ini, tempatnya kurang seperti ini, kami arahkan Pak. Oh tempatnya kurang memadai contohnya, jangan di dekat kandang, jangan di ini. Sebenarnya itu kami yang saya lakukan seperti itu. Apa visi Bapak ke depan kira-kira untuk jangka menengah Pak? Ya, untuk jangka menengah semoga untuk di Kadus Panen Kemuning pada umumnya itu kami berusaha untuk menarik investor atau pengunjung. Nah, investor mungkin lebih mudah. Pengunjung sebanyak-banyak dari luar daerah untuk menghidupkan atau meningkatkan taraf ekonomi di Desa Kemuning. Untuk mencapai ke situ Bapak punya upaya apa Pak? Ya, untuk upaya seperti yang saya aturkan di depan tadi, kami akan bersinergi dengan beberapa pelaku wisata tadi. Contohnya yang di UMKM, yang di pelaku wisata kuliner, ada yang di pelaku wisata yang alam, itu kita akan bersinergi. Bagaimana nanti kita akan lari satu tujuan dengan tujuan yang sama, bahwasanya kita adalah untuk peningkatan ekonomi tersebut. Maaf Pak, ini masalah klasik. Kenapa di lokasi Bapak tidak ada hotel Pak? Untuk masalah hotel, sebenarnya kemarin dari SMF bukan hotel ya, tapi mengadakan pendanaan secara ini ya, pokoknya istilahnya nyarutang, kita tetap mengembalikan. Itu ada pinjaman modal yang hubungannya tidak terlalu besar. Nah, itu untuk pembuatan homestay. Kalau untuk hotel non sewu di wilayah kami, pertama wilayah seperti ini masih majemuk sekali ya. Non sewu ada beberapa pihak yang harus dikondisikan. Terus kedua, di sini kalau dibangun hotel yang skalanya besar, itu Kemuning adalah gentong air, sumber air Kabupaten Karanganyar, mungkin Solo nih. Maka dari itu untuk hotel yang skala besar mungkin dibatasi untuk sementara dibatasi. Dibutuhkan pemahaman atau bagaimana baiknya nanti untuk menopang kegiatan perhotelan tersebut. Bagaimana konsep Bapak terhadap pendidikan di lingkungan Bapak? Ya, untuk pendidikan di Indonesia sekarang lagi musim COVID, kami yang untuk pembelajaran kami door to door. Ada yang door to door, mungkin kita mengumpulkan di satu tempat, mengadakan fasilitas tempat. Dari situ kita bergantian. Dari hari ini kita ke rumah A, mungkin besok kita ke tempat B, atau kita mungkin menggunakan masjid-masjid, kita gunakan untuk sarana belajar mengajar tadi. Harapannya apa Pak? Harapan saya nanti akan lebih baik lagi untuk Kemuning, terutama untuk kemajuan wisata. Terutama kita sekarang lagi giat-giatnya untuk mengejar wisata itu, karena secara tidak langsung mau nggak mau pengunjung itu datang ke Kemuning adalah untuk berwisata. Jadi kami mohon, harapan kami baik itu pengunjung, pelaku wisata akan menjaga kondusivitas di Desa Kemuning. Yang terakhir dari saya, untuk Bapak sendiri ya, selain tugas tadi kan sudah diutarakan kalau misal sebagai kadus itu memang sudah tugasnya seperti itu. Tapi kalau secara pribadi motivasinya seperti apa untuk membangun UMKM supaya lebih maju lagi? Itu kan dari personel pasti ada motivasinya sendiri ya. Kalau dari Bapak motivasinya seperti apa? Ya,
yang menjadi motivasi saya, terutama dulu di daerah kami Kemuning ini sangat minim sekali, mundur sekali. Tapi dengan adanya UMKM tadi, perekonomian dari warga, dari pelaku UMKM itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi dari pribadi saya, UMKM itu memang harus digiatkan, ditingkatkan kembali, kita tingkatkan kualitas dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, untuk sarana belajar mengajar, saya bekerja sama dengan rekan Handetolan itu mengadakan wifi di rumah saya ini untuk pembelajaran gratis. Jadi untuk sekarang kan dalam masa pandemi ini belajar secara daring. Jadi saya menyediakan internet gratis di rumah saya untuk putra-putra kami untuk melaksanakan menopang kegiatan belajar putra-putra kami. Dan saya juga menyediakan tempat di sebelah, ada ruangan kosong itu saya aturkan, monggo silahkan siapa saja yang mau belajar di sini, mau menggunakan internet juga saya persilahkan secara gratis. Ini swadaya Bapak? Ya, swadaya saya ya bersama rekan. Oh. Ya, ada rekan lah. Dan bekerjasama dengan rekan. Tidak bayar? Untuk pendidikan saya tidak. Itu gratis. Untuk menggunakan fasilitas wifi di tempat saya gratis. Biasanya datang siapa saja Pak? Untuk yang datang kemarin juga ada rekan mahasiswa karena ya kesulitan mungkin wilayah tidak ada sinyal mungkin, itu juga datang ke sini untuk mengajarkan tugas-tugas akhir seperti tugas-tugas untuk seperti Zoom meeting itu juga ada. Terus dari SDIT itu juga melaksanakan seperti waktu belum ini. Tapi untuk kemarin anak-anak SD dari anak-anak kelas 1, kelas 2, SMP juga ada. Efektif ya Pak ya? Untuk kegiatan belajar mengajar, karena sekarang keliling, jadi rolling, jadi tidak harus menetap di sini ya. Saya juga menyadari, monggo silahkan di tempat mana yang jenengan sukai, yang dikehendaki. Yang kedua, untuk sarana prasarana di tengah desa, di tengah dusun Tanen ini juga saya pasang wifi gratis untuk sarana belajar mengajar. Tepatnya di kelompok Madusari 3 di kelompok tani saya. Biasanya mereka datang pada jam-jam berapa Pak rata-rata? Untuk jam pembelajaran, kalau yang anak-anak itu kan ada jam pagi, mungkin 2 jam atau 3 jam. Yang terutama SDIT itu kan mungkin dari jam 7 sampai jam 10. Terus untuk yang kelas-kelas yang lain mungkin ada yang menggunakan sore. Sore itu datang. Paling banyak didatangi berapa orang Pak dalam satu waktu? Kalau satu waktu kami sampai 15 orang, 20 orang. Itu karena tidak boleh masanya. Masa sekarang tidak boleh berkerumun tadi. Memang kita pecah-pecah, kita bagi-bagi. Ada lagi? Satu lagi Pak yang perlu saya sampaikan, bahwasanya di Kadus Tanen Kemuning itu juga ada berbagai macam kebudayaan. Salah satu itu ada seni jadilan, ada seni lesung, terus satu lagi kerawitan anak-anak Mandiro Laras itu terletak di Kadus Tanen terutama itu Pak. Kenapa saya di wilayah kami banyak sekali bermacam budaya, karena saya dan rekan-rekan itu sangat prihatin, miris sekali bahwasanya budaya-budaya di lokal itu sudah terkikis dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu saya bersama rekan-rekan itu bersepakat untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayah kami, gitu Pak. Contohnya apa? Seperti jadilan itu kemarin kami juga sudah belajar perform, walaupun belum maksimal, kami sudah belajar perform. Terus yang kedua kerawitan anak-anak itu kemarin kami sekedar mengisi kegiatan di tempat orang hajatan, karena di masa pandemi tidak boleh ada hiburan yang terlalu ini, kami siap mengisi karawitan anak-anak baik, tapi untuk gendingnya masih gending anak-anak atau gending dolanan seperti itu.
respon masyarakat cukup baik ya Pak. Untuk respon alhamdulillah sangat baik sekali untuk di wilayah Kabupaten Kemuning ada. Apa yang dilakukan untuk lebih mensupport lagi? Untuk mensupport dari kegiatan tersebut, kami setiap ada kegiatan kami memang harus saling dikunjungi. Kita kasih motivasi, walaupun sekedar kita berkunjung itu sangat membantu meningkatkan moral dari rekan-rekan semuanya. Harapannya apa? Harapan saya budaya yang ada di Kardus Tanir ini jangan sampai hilang, terutama ya pada umumnya di Nusantara ini budaya-budaya yang ada, budaya dimanapun itu jangan sampai terkikis dengan budaya lain maksud kami, karena luhuring budaya itu ngangkat derajat.